mudah-mudahan Ridwan Kamil ngadangu karena dipakai ngaran aku saya. Demi Allah Rasulullah saya ngomong ke preman eta. Nya ka senior di lain preman lah, senior di apa. Kang, tong sieun jalur ieu bakal dihapus ku Ridwan Kamil. Didinya kudunya Ridwan Kamil emang aing. Pura kalau dulu saya pernah datang sendirian dengan kamu harus berhenti. Dan karena macan saya datang serangan. Sudah lagi datang. Kala kamerana nu meunang kudu diplong. Teu kedah ningali kamera lah. Ada hayang ningali mereka tingali. Itu nu utama Kang, nu tengah. Nu tengah. Mohon. Iya, kanggo Akang ieu janten. Pas lah. Iya. Siap. Luar biasa ieu Kang. Kamana wae Akang itu saya kades. Ini bisa jadi adik saya ketemu di Sayati. Dan beliau juga saya sudah lama ya. Jadi memang inilah USA juga. Urang Sayati asli. Wah, saya mah terang. Di tahun 79 dia di Sayati tinggal, lama juga di Sayati. Dan beliau juga aktif. Lagi berkegiatan di organisasi ya. Dan di Pemuda Pancasila. Dan memang basicnya juga senang bukan hanya di organisasi. Di otomotif. Yeah. Jadi hari ini akan kita gali, bahkan duduk di sini terserah mau sebagai anggota dewan. Anggota dewan juga karena dari Partai Demokrat. Iya, yang pasti Mbak Des ini apa warganya Curhat Dong Des harus mengenal figur ini. Karena saya tahu banget dan tadi juga Kades sudah selenting tuh. Ya. Beliau ini adalah seorang dewan. Betul. Iya kan? Iya. Nah, saya langsung aja mau tanya ya Kang. Siap. Si Akang betul orang Sayati asli Ngaran ya? heula tanya. Akang Anton. Kan di awal disebutkeun ngaran ya. Nya tapi dah geus katelah atuh. Geus terkenal kanu kenal. Nya orang Sayati asli. Jadi saya nu ngenalkeun diri namanya abdi Anton Ahmad Fauji, tinggal di Sayati RW 3 RT 4. RW 3 RT 3 RW 4. RW 3 RT 4. RW 3 RT 4. Itu host di mana biasanya nanya nama. Karena memang sudah kenal Tikopo. Abdi Tikopo. Jadi Malik nanya kan saya. Ya, ternyata waktu sama Yos. Tah, aya Kang, orang Sayati asli tadi teh di tahun seberapa dia? Saya ini Sunda apa Indonesia bebas ya? Bebas aja. Saya ini 5 bersaudara. Dari pasangan ayah saya almarhum Haji Samsul Bahari. Ibu alhamdulillah masih ada Hajah Suhaibah. Saya ini bungsu terjadi. Jadi pangais bungsu terjadi. Lahir saya kebetulan waktu itu di tahun 79 di Bogor. Jadi begitu lahir di Bogor, beberapa bulan kemudian Bapak pindah tugas kerja ke Bandung. Jadi baru berapa bulan, hampir mau setahun saya pindah ke Bandung. Yaitu di Desa Sayati yang tadi di RT 4. Jadi Bandung tuh langsung ke Sayati ya Bapak? Langsung Sayati. Dari situ berkembang menjadi besar. Pokoknya nama jauh lah Sayati ayeuna jeung Kapungkur gitu. Jauh pisan. Itu Sayati itu Kapungkur mah nya kalau dulu cek kasar nama ulin di jalan bisa keneh. Karena jarang lalu lalang mobilnya. Itu waktu saya masih SD lah nya. Delman ya masih banyak ya kan ya? Delman hari di jalur mau masih angkotnya zaman dulu masih angkot hijet 55 wide. Hijet 55 wide. Nah, itu teh tahun 82. Itu turung-tung. Kalau yang turung-tung tuh bemo yang ini. Itu Sayati Palasari. Sayati Palasari. Bemo. Iya. Lamun anu jalur provinsinya hijet 55 wide. Salawe ongkos teh do.
Sempet ya? perakan Perakan udah ya? dibere duit ke SDT numpuk sakit tapi seueuh gitu 5 perakan. 5 perakan gitu. Wow. Nah itu sekilas info abdi saya pribadi merasa emang saya orang Sayati. Jadi kampung kelahiran saya di Bogor, ibu saya kebetulan blasteran Pak. Kang blasteran. Ibu Bogor, bapak Padang. Oh, Bapak Padang. Bapak Padang. Jadi jago dagang. Dagang namanya, dagang suara bisa, betul tak? Benar. Gitu ya. Gitu. Kayak ujung-ujungnya kena kampanye. Itu sawios. Jadi bapak saya orang Padang, ibu orang Bogor. Nah kenapa saya berbicara, saya asal orang Sayati. Karena saya pulang ke Bogor pun 1 tahun sekali. Di kala lebaran baru pulang ke Bogor. Atau hari-hari besar. Itu emang sudah terbentuk dari semenjak saya kecil. Padahal Bogor jaraknya deket. Apalagi sekarang ada tol. Iya. Tapi emang sudah merasa orang Sayati. Akang udah benar-benar merasa Betul. bahwa saya itu Orang Sayati. asli ya. Orang Sayati. Sejak kecil 1 tahun Akang udah di sini. Ini TK di TK Firdaus Pinggi seberang SMA Margahayu. Iya, Bu Emma. Bu Emma. Abdi alumni kan? Berarti sang Akang. Bu. Nah, selalu kumaha? Iya, saya TK Firdaus juga. Oh, TK Firdaus. TK Firdaus. Angkatan nunggu sekolah sebenarnya. 2 tahun benten lah. Akang 78 ya? 78. Oh, 78, Abdi 77. 2 tahun. Ya kalau Kakang lah gitu lah. Ibarat kolot-kolot pangora-ngora ya. TK di Firdaus. TK di Firdaus, SD di Angkasa Hiji. Saya angkasa 5. Menurut saya. Terus? Cuman SMP 8. 8. 8. Nah, Maraya. Iya kan. Alumni 8 mah Kararasep ngan ieu pangkasepna. Nya. Baik. So, lamun teu disebut kasep balik. Nah, 8. Terus 8 hiji deui SMA kah? SMA 18. Oh. Jadi ceritanya kurang saya ke SMA 18. Saya masih ingat ku bapak almarhum. Biasana orang Sayati SD-nya Angkasa mun teh sekolah. Bener teh? Benar. Iya. SMP-na lamun teh Sayati SMP 8. SMP Margahayu mah kesini nah kan? Iya. Ya. SMA-na lamun teu MA KP mun teu MA Margahayu. Ku si bapak teh ditanyakeun. Ton, dek SMA di mana? Geus we ka Margahayu, embung hayang ka kota. Keun bae rek di mana-mana ge asal ka kota we judulna. Ku sabab dulu teh masih zaman NEM ya. Masih zaman NEM. NEM saya cuma cukup di SMA 18. Di Situ Gending. Iya. Nah, jadi Sepultura. Si Denny. Sepultura. apa Sepultura. mantan pamajika mantan kabogo. Ternyata kakak kelas saya 18. Abu Kades SMA 18. Tapi itu orang dengarnya Anton out of the box Yes. Dan memang saya tahu pisan, angkatan saya mun teu ka Margahayu MA Iya. termasuk kakak Itu mah saya. pasti perputaran seperti itu. Zona ieu mau kuna eta we. Ieu metang. Jadi lamun berbicara kan urusan zona emang geus dibikin zona di zaman baheula. Iya. Bener teu? Saya numung aya zona gitu. Tah naon eta pertimbanganna eta? Pertimbanganna hayang naik angkot rada jauh. Keren. Terus Pertimbangan karena ti TK, SD, SMP. Kadieu we. Anggota ka ditu. Terus. Saya nyoba ka ditu. Alhamdulillah ku babeh di coklat 18 ya, 18 lah. Nah dilanjut di 18 3 tahun. Akhirnya 2 tahunnya? Hah? Biasanya mah 4 tahun gitu. alhamdulillah. Ento Termasuk pinter saeutik. Termasuk pinter saeutik. Alhamdulillah. Kegiatan SMA teh emang lu tadi cek Kang Nandar tadi berbicara suka otomotif, saya emang suka otomotif dari SMP, SMA udah suka otomotif, lanjut kuliah, ya dongeng ya kuliah ya. Ku si babe ditanyakeun, arek kuliah di mana? Pak, saya mah resep mesin, berarti kudu asup teknik mesin. Mindset saya, ya asli saya tengah bohong. Mindset saya, lamun saya kuliah di teknik mesin, karena kan ketidaktahuan wajar ya. Iya. Lamun saya asup ke fakultas teknik mesin, berarti saya ngoprek mesin, benar tuh? Iya. Kan gitu mindsetnya. Awamna lah gitu. Awalnya. Saya daftar ke ITB, geus pasti teu lulus. Geus pasti teu lulus.
PDI-nya teu lulus teh. Bukan pertimbangan. Pertimbangan, sarita pertimbangan ya. Pasti teu lulus. Ka ITB geus pasti teu lulus, akhirnya saya pilih ke STT Mandala. Ya. Nu depan Uninus. Masuklah teknik mesin dirinya, Kak. Masuk teknik mesin, saya daftar, begitu pertama masuk kuliah setelah penataran ya, masuk kuliah. Belajar di situ pembelajarannya kan aya model naonnya gambar mesin terus skema mesin ya. Nggak ada skema mesin, malah ke lebih lobang hitung ternyata. Jadi ke SMA, SD, SMP, SMA saya paling geuleuh Kanu hitungan. Ketika saya riweuh lah ya kanu hitungan. Ketika saya masuk ternyata asup teknik mesin teh lain ngoprek mesin. Ngadu ditang itu. Ditang hitung. Jadi kahoyong teh ternyata hitungan. Jadi lieur seketik ngahulang lah, akhirnya ngahulang demi juga kieu. Ya karena saya pintarna saeutik. Jujur karena saya pintar saeutik, akhirnya saya rada cepat kuliah di dinya teh 7 tahun. Cekap lah nya 7 Rada tahun. cepat Zaman hari tambah. Dah cangat 7 tahun. Rada cepat 7 tahun. Tidak sempat cuti 7 tahun. Nah, terus ada yang paling saya yang Babeh teh termasuk orang keras. Ya kalau ukuran orang Sayati boleh dikatakan Babeh teh tokoh lah nya. Yeah. Orang pada kenal dengan bapak saya. Galak, tegas. Nah, iya. Tapi baik ya, da ieu mah ngobrol santai. Ketika saya tadi ngomongkeun gitu, saya tadi rek eureun kuliah. Karena kemampuan saya untuk ngitung saya jujur kurang. Saya rek eureun. Saya pikir rek eureun rek digawe atau naon gitu nya. Cuman saya sempat ngobrol jeung Pak, jigana teu kuat nih. Bapak saya ngomong gitu ke saya. Pokokna mah mun maneh hayang kawin can boga gelar moal dikawinkeun eta alasan saya terus bertahan. Gelar. Gelar. Harus menyelesaikan sekolah ya. Harus menyelesaikan sekolah. Akhirnya nya mau tidak mau nya dengan skill kiri kanan luak kiri kanan ya lulus lah. Karena ujian mah anu paling pintar mah nu ngalieu kiri kanan. Iya. Lain anu belajar tengah peuting. Berarti aya cerdas. Cerdas. Teknik. Jadi 7 tahun jadi itu kudu sampai. pintar, kudu cerdas. Kumaha carana urang teu ngarti pelajaran tapi dina ujian alus nilainya. Betul. Saya lulus di 2024. Jadi saya 2024. 2004. 2004. Karena saya angkatan 87. 2004 Oh iya. lulus. Pertama nuku saya di aya di cerita. Begitu nanti sebetulnya lamun saya candi wisuda teh aduh ya Allah. Iya. Sidang. Bapak saya tuh orangnya tegas tapi tidak pernah mana kudu bener mana kudu belajar kan pernah tapi ternyata merhatikan. Iya. Saya masih ingat sehari sebelum sidang saya izin ke kolot karena saya make walaupun saya soleh saya make. Iya benar. Walaupun saya soleh saya make. Ingat kene ke almarhum Pak doakeun nya arek sidang. Tahu teh jawaban bapak naon? Biasa kolot kumaha lamun gitu. Sok sing lancar. Sok sing lancar. Iya lain bohong ya. Iya lain pada podcast ya. Iya asli ya. Iya. Pak, doakeun Anton isuk rek sidang. Bapak saya ngajak lain eta. Nah, maneh sidang. Emang maneh kuliahna bener gitu. Itu asli loh. Artinya Bapak tos Karena memperhatikan. udah underestimate. Ada perhitungan yang pertimbangan bahwa si Anton nepi gitu ka sidang. Eta. Terus kumaha eta? Saya itu bisa kan perjuangan ya tuh. Bro. Perjuangan. Waktu kuliah dan goal yang terakhir sama Bapak didengar Nusantara itu adalah gelar gitu kan. Tapi ternyata ya perhitungan si Bapak yakin gitu. Asli. Tapi itu bahasa orang tua ya. Jadi orang tua itu memberikan motivasi itu dengan berbagai cara. Karena tadi disampaikan orang tuanya keras, tegas segala macam. Dan saya jadi ingat almarhum bapak saya juga. Jadi tidak pernah memuji, hanya dengan underestimate. Padahal kata kunci itu memberikan motivasi. Emang bisa gitu kan bahasa. Emang itu teh motivasi. Itu emang bener saya ngarasakeun. Waduh, kita beruntung. Ngarasakeun. Nah, bapak saya ngomong gitu. Nah, balik deui nu cek Kang Nanar tadi.
saya sekarang dengan titik yang hidup saya sekarang, saya merasakan bahwa itu didikan kolot. Nikmat faham ya. Asli saya Akhirnya didikan paham bahwa waktu maksud itu tuh orang tua tuh ngomong begitu kolot. tuh. Kolot emang gitu galak nakah saya. Pokoknya mah Imbus. saya pernah ngerasa karena saya 5 bersaudara. Waktu itu memang finansial keluarga saya alhamdulillah termasuk bagus ya. Berkecukupan lah. Ya. Zaman SMA tuh kita udah dibeliin mobil. Zaman SMA tuh kakak-kakak saya udah dibeliin mobil baru Grace. Cuman saya yang dibeliin mobil tapi kudu-kuduaan. Jeung lanjut panggedena. Ngerasa berat sebelah tuh. Berat sebelahnya. Bener Yes. teh? Anu nomor 2 mobil Anyar. baru. Langsung ke dealer. Jadi si bapak teh galak tapi mana nanya ke anaknya gitu. Oh mana sekolah ya beli mobil. Nomor 2. Nomor 1 mah kan istri. Iya. Nomor 3 beli mobil baru. Giliran saya hayang meuli mobil dipangmelikeun anu ieu tapi maneh kudu ngajarkeun lanjak maneh. Minta diajarin kakaknya. Yang cewek. Jadi yang ini mah yang 2 termasuk senang cek saya mah. Lamun saya mah dibangmelikeun mobil oge kudu Aya mangajar. perjuangan heula sakeun. Kudu mangajarkeun. Iya. Kudu bagi 2 waktuna. Jadi tidak tiap hari saya bisa bawa mobil. Dipangmelikeun mobil teh. Itu zaman SMA. SMA ya. SMA dipangmelikeun mobil teh. Tapi karena perebut, pertama mah yang cewek belum Kakak bisa ya? mobil mah kakak. Saya paling banyak pakai mobil. Tapi ketika dia bisa, dia dulu sekolahnya di STC, seni rupa. Iya. Asti sekarang. Asti sekarang Batu kan ya. Asti di seni rupa. Akhirnya berenya lamun jelema nu karak bisa kana mobil, hayangna kana mobil terus kan. Iya. Tersisihkanlah seorang Anton waktu itu. Saya sampaikan di nu hate kangnya inget keneh. Ari bapak urang nya hate ka urang. Gila, dalam banget. Asli. Ai bapak urang teh nya ka urang ngabedakeun. Atau Iya. terlintas ada orang anaknya lain. Ento. Ento. Dari kasetna mah juga bapak. Oh gitu. Ya. Jago dagang teh. Sampaikan berpikir gitu, akhirnya saya ngamuk. Ngamuk. Nah, orang teh mulai ke mobil. Oh, sempat juga ekspresi. Sempat ekspresi ngamuk. Geus motor mana? Motor. Itu saya dibeliin motor. Kerja mana dah hari Kita tahun 87 biasanya motornya harusnya Poswan, Kristal ya. Zaman 87 banyak. Apa? Tahu teh saya dipangmelikan coba. Motor Binter Mercy Harley Dang Ding Dong. Ini sih Binter Mercy. Binter Mercy ceserpak. Terus Terus jadi anyar tapi anyar. Henteu urut. Tapi nikmat kene lah. Lain nikmat kena nya era atuh da lain zamana urang make Binter Mercy budak SMA make Binter Mercy anu setengah dia kieu. Tapi eta beda ti batu eueuh nu make Binter Mercy sa Eta kalakuan bapak saya resep Binter Mercy dipangmelikeun saya tanpa nyaho loh. Oh. Dipangmelikeun motor asli. Oh. Bapak teh hayang marah deui ari teh. Jika nama Nya dulu saya. Tapi aya hikmahna saya beli Binter Mercy. Jadi pemilu teh tahun seberapa? 87 sampai genep. Anu kerjaman aya cuma 3, ada P3, ada PDI, terus ada Golkar. Yang waktu itu PDI-nya jadi ramenya banyak ke P3. Oh, itu tahun seberapa aja? Itu Jadi SMA berapa? nyambung ke pemilu ya. Masuk ke Saban genep nya, menurut saya saban genep ya. 96 ya? Saban 6 ya. Kalau zaman dulu kan kalau kampanye pakai motor kan. Pakai motor, konvoy, Bandung penuh motoran lah. Didinya saya boga lebih keren. Akhirnya jadi ngerasa keren. Ngapain? Lu tadi ambek keren, jadi keren. Kan konvoy. Kenapa tigeret? Binter Mercy 200 cc. 200 cc kade sorana. Kabayang teh budak SMA zaman baheula motorna anu Prima nya paling Gelfro. Lamun dikeret knalpot maneh mah meureun kilo motor urang motor suarana. Dinya saya sempat mimpin kampanye berarti ke SMA lain can waktuna nyolok. Karena meureun resep ada. harus berarah ayeuna nya didinya. Beda ti batur pada saat itu Binter Mercy. Jadi aya kesempatan mimpin sebuah momen konvoy. Asalna ambak. Eta sempat aya hatur nuhun teu kasih bapak.
Karena itu kan tadi Saya masih dibilang marah. grit ya. Saya masih marah. Masih marah keneh. Masih marah Kirang keneh. teras naon deui atuh kan. Beres dari situ. Masih amok bukan Heeh, kan kebayang. umuran kolot teh amok lah. Ieu bungsu tos aya. Udah ada. Oh, udah Jadi ada. saya kelas SMP bungsu SMP kelas 1 bungsu borojol. Siap. Jadi gaduh rai kan? Lanjut kuliah. Bungsu terjadi. Bungsu terjadi. Lanjut kuliah. Alhamdulillah Bapak kan masih karena beliau tuh emang otaknya otak bisnisnya. Yeah. Jadi selain kerja dia punya bisnis yang lain. Jadi alhamdulillah waktu finansial lagi bagus-bagusnya. Lanjut ke kuliah, kakak saya dengan ganti lagi mobil baru. Mobil cukup mewahnya, waktu zamannya cukup mewah. Saya kuliah teh make angkot heula. Karena Bintar Mercy eta akhirnya cekek. Iya. Kerja zaman kampanye. Iya. Saya lain bohongnya, eta motor knalpotna bisa dipakai ngarokok gara-gara kampanye. Eta kurang saya digeber-geber. Jadi aya rasa panggagahna, aya rasa amak ieu motor kudu rusak. Sakaliankeun, Sekalian dirusakkeun. Harita momentum geus sakalikeun. Sakalikeun. Eta suara Bintar memekakan telinga. Eta knalpot sampai beureum asli. Lain bohong. Sampai bisa dipakai keur ngarokok gitu. Sampai beureum itu motor. Uling ke mana-mana. Akhirnya motor eta ceket dijual. Saya kuliah tadi di STT Mandala. Pakai angkot. Masih pakai angkot. Zaman dulu 05 anu kijang. Iya, Iya. merah. Anu supirna bari nyanging mabok, bari mabok itu sampai 1-2 semester mabok. Akhirnya saya memberanikan diri di KBB. Pak, daripada cilaka ya budak. Pangmalikeun mobil lah. Saya masih ingat. Wanikeun diri pada Wanikeun poe eta diri. direncanakeun dan Padahal kakak-kakak saya semua mobilnya Gres. gila. Terus Dan jadi kieu, lamun saya boga kahayang, saya yang beli mobil, kumaha cek bapak. Lamun nu lainna kumaha cek manehna. Tapi Zaman mungkin sadar nggak di balik semua itu ya. ya akhirnya jadi ieu nyambung cerita titik balik ada pas saya something. sekarang. Heeh. Oh, akhirnya orang teh didikan kolot. Jadi waktu itu nyambungnya. Tenanaonnya cerita ini nyambung. Curhat Cerita hidup. ya, Bang. Bebas. Saya masih ingat. Jadi si bapak teh belah yang Toyota Cressida, apa Toyota Cressida? Iya, Nu genep silinder. Ya. Jadi hayang manehna we mangmulikeun mobil teh. Iya kayak maktu yang kotak. Diberekeun mobil, dipangmulikeun Cressida rek ditolak. Orang butuh mobilnya. Teu ditolak aing. Eksklusif sih, namanya eksklusif. Mobil bapak-bapak dan bapak saya kalau ngasih mobil itu plus BPKB. Tanggung jawab penuh. Tah iya mobilnya, iya BPKB -na. Surat-suratnya semua. ya? Semua ieu ke anak-anakna. Termasuk nu Cressida eta mobil kolot. Ya mobil kolot lah eta mobil zaman-zaman baheula. Tahun 80-an ya. Cressida itu dapat opat yang paketnya dulu Panglima. Iya. Jadi kan Siap, kemudian oh, bapak jadi saya semua. terobsesi anak saya kudu jadi Panglima. Jadi Panglima perang pepek bae. Lain Panglima. Saya masih ingat dibelikan Cressida, saya cuman bertahan 6 bulan pakai mobil eta. Karena ceket deui. Ente. Kaca. Jadi dongengna ya. Kakak saya anu 2, anu cowok, anu cewek mah da teu di modalan. Dipangmelikeun mobil plus dipangmelikeun truk. Buat usaha dia. Jadi si bapak mah orangna Pancing kail ya. ieu mobil, ieu ke usaha maneh. Jadi kehidupan tadi nu usaha maneh. Karena waktu itu kakak saya emang suka Berikan pancingan. suka di truk, tapi manehna mobil dan truk. Saya nungguan genep bulan tadi pangmelikeun. Genep iya asli cerita asli. Genep bulan saya dipangmelikeun tapi saya nempel lanjut saya asalna boga truk. Namun Kang Nanar apal di rumah saya dulu garasi truk. Karena kakak saya punya truk. Transporter ya, ekspedisi zaman itu tuh. Kakak yang nomor 2 dia suka ditransportasi. Cuma waktu itu saya nekat akhirnya. BPKB saya buat di rumah, mobil saya jual. Ente cerdas Mobil saya jual, saya masih ingat. Mobil saya jual, saya pulang mau truk. Oh, truk. Jadi saya konversi jadi truk. Jadi saya yang boga truk, tinggal jual mobil eta. Ah. Lahirlah truk.
DP waktu itu ngajual mobil teh 23 juta jadikan DP di Sikojohan. Jadi zaman dulu mah kreditnya lain ke bank, saya ke perorangan. Katanya referensi di Lancer. Iya. Saya pulang, babe geus dinas di Sukabumi waktu itu udah pindah ke Sukabumi. Mobil mana? Tuh Pak jadi truk. Terus mana kuliah pakai naon? Naik angkot. Itu emang terjadi. Itu menurut saya pembelajaran saya. Jadi saya bersyukur waktu itu dibedakan, tidak didinabobokan. Iya. Itu yang akhirnya bro Akhirnya saya keras. berpikir hari ini bukan saya membandingkan dengan kakak saya membandingkan hari ini mungkin saya yang bisa memberi barang sesuai kemauan saya. Tidinya ada sama. Walaupun masih cerita ya, terus meuli truk, ada zaman kerngoranya, menang setoran sekieu beakeun. Giliran rusak mah teu bisa bener ge. Anggar we kakolot. Ya. Tapi saya masih bisa ya. Dan tengah-tengah akhirnya si bapak juga anak eleh. Eleh teh dalam artian truk mung dijual orang yang di mobil. Iya. Jadi truk mung dijual ya. Iya. Tapi Karena aktivitas produktif ya. produktif. Positif lagi. Jadi saya orang kuliahan anu beunghar di Beunghar. STT Mandala teh kebeli handphone ada setoran dulu teh gede atuh setoran truk teh. Kursi series Nah, ya. saya mikir Itu satu truk. satu truk. Dulu Wah, masih jarang yang punya. jarang pisan Bandung Sumatera dulu. Bandung Sumatera. Tapi hati leutik mah anggar kan orang naik angkotnya. Iya. Orang cuma menang awewe sama angkot kan gitu. Aya koyong dia harita teh Aya ningkatkeun kayak deui. deui. Jadi teu bisa ku kasih pungkul gitu. Nah, tapi ini patut dicontoh sih. Jadi ada kesempatan untuk berkembang. Tapi sebelumnya Kang Anton banyak dulu berpikir berjuang sampai dia tuh kalau kan tadi ngobrolin otomotif, ya kan ya? Dari basicnya itu dongengnya aja udah tahu skema mesin truk atau otomotif zaman ke kuliah. Zaman ke kuliah. Nah, akhirnya saya yang mobil. Tapi mikir kemacaran namun di penta. Pasti mau dipangmeulikeun geus nyawa karakter. Jawabannya pastilah Kolot, gitu. Akhirnya saya ingat keneh, saya kabur ke Sapoe. Saat pengajuan saya ngomong dia kakolot nu awewe ka si mama. Mah, saya hayang meuli mobil pickup. Karena waktu dulu di dalam RRI tukang salaloban Pak. Urang nginjem we mobil batur era gitu. Maksudnya hayang dipangmeulikeun. Apaan maneh geus pangmeulikeun? Cenah kieu maksud teh mah. Pangnalangankeun heula meuli mobil, engke dicicil duit. Teu di ACC teh ku bapak teh di ACC. Da nyaho meuli. Pasti moal mayar ieu budak. Bener teh? Saya kabur Sapoe. Saya masih ingat Sapoe kabur di THA. Oh berarti kolot urang nyah kene. Iya. Tapi anggar kudu nyicil. Iya. Yang lain nggak ada loh istilah kakak saya nggak ada istilah nyicil. Lamun saya kudu nyicil. Luar biasa temparan. Da ajakan putrana. Ya, jadi dijawab sama dia nya geus. Ayo orang disiplin hidup Ya terus. gitu. Akhirnya pangmelikan ku babe inget kan beli di Tegalga waktu itu harga mobil ke 15 juta. Mobil buntung. Mobil buntung carry buntung. Anjir, urang mah nu ngabayangkeunna ente bro ngeningali kesempatan. Mun zaman aya mah opportunity geuning jadi kesempatan bisnis eta berarti geus aktif ya ente. Aktif. Saya di zaman kuliah saya mah sudah bayar kuliah sendiri, truk, jajan sorang geus teu menta kakol, tapi itu hasil eta. Tapi ujung-ujungnya duit di kolot-kolot kene kan. Ya kecuali lamun geus mentok, saya minta kakolot. Terus gede Kang, eta tadi di mobil. Saya beli mobil buntung. Jadi kunaon saya beli mobil buntung. Di zaman kuliah nu tadi cerita jeung lancik saya sok slaloman sebenarnya. Slalom teh ngarolet bae mah. Jadi mobil anu lancik saya nu awewe teh sok dipake rolet mun malam minggu balik apel ngarolet. Nah, akhirnya saya sok memperhatikan mobil pickup itu lebih indah gitu teh lamun rolet teh nya. Lamun dulu ya mau kajamanan di Indosiar aya roda sebut nanti naon acara roda segmen roda tuh masalah otomotif. Iya pernah. Jadi saya kenaon hayang mobil pickup karena saya pingin lebih bisa kanu slalom tes.
dibelikan lah mobil eta karena dibelikan alhamdulillah mayar kan kuat 3 bulan kaditu nama poho kaditu wah ya puputeran eta mobil puputeran we tapi biaya sorangan jadi mayar hutang mantep dan mobilnya berak dipakai variasi beberes mesin supaya tarik lah tapi kasih bapak minta waktu itu enggak keren jeung si bapak nggak berpikir budak orang emang eta resepna sampai Ketinggalan hobina nya. Geus katingali hobina, geus mulai katingali hobina. Jadi si bapak ngantep meureun karena maneh tukang balapan tapi teu ngaruhih ka urang badan gitu. Sampai saya pernah dikontrak oleh Surya Putra dulu mekanik Surya Putra selalu sampai se-Indonesia. Ke Bali, Surabaya, iya, jadi dibayar lah dikontrak. Ya. Mobil di brand ya? Di brand si mobil eta teh. Kalau pas dikontrak nggak pakai mobil itu, jadi pakai mobil sponsor. Ya sampai cek kasarna zaman dulu mah kerjaan saya tahun 87-an teh. Lamun dulu saya pengen si Godek. Bergodek. Jadi lamun si Godek turun di event resmi Salom Bandung itu nu lain geus mikirnya ngomong si Godek menang mah percuma juara hiji pasti ku si Godek gitu sampai pernah gitu pesimis lah aja peserta dulu pesimis karena emang bener mobil teh ku saya dipakai latihan we jadi lamun zaman dulu kajamanan teh di kabupaten tiap bulan puasa udah enggak saya kabupaten enggak Supratman Raya ya tiap bulan puasa Cikapayar bayar lah begitu Cikapayar. Ya, jadi kayak bulan puasa itu pasti di kabupaten subuh-subuh. Saya sama dulu teh sama anaknya Pak Bupati Hatta, Yaldi. Yaldi ya. Jeung eta. Terus balapan liar terus. Sampai akhirnya berprestasi, berhentilah balapan liar. Di mobil eta. Nah, di waktu mobil eta asup ka acara roda. TV nasional ya? tuh. Diliput Nasional. Diliput nasional. Zaman dulu teh kan stasiun TV teh RCTI, Indosiar, SCTV. Terus nanti jadi Antv banyak. Si mobil eta ke zaman baheula nya diliput di roda terkenal. Karena si Godegna tuh terkenal. Terkenal ku mobil eta karena saya eksebisi. Jadi slalom sirkus. Jadi mobil muter saya keluar nggak aja lah mobilnya muter asup di kajero dulu tuh iya wah gagah dulu ayo lagi gagah kene Godek keren si mobil itu sampai terkenal beres eta akhirnya si bapak tahu bahwa anaknya ini berprestasi kurang tahu karena mobil pick up si bapak teh kan suka ngebangun lah orang saya tuh tahu si bapak tuh nggak pernah berhenti ngebangun dalam 1 tahun tuh dia terus ngebangun naon udah dibangun mana jadi di waktu main narik balanya ke Sunia Raja dulu mah kan nggak ada hayang balanya keramik bagus kudu ke Sunia Raja nama dia tinggal di dia kan punya mobil ya atau pak mobilnya ceper baik cina buka-buka naik mau keramik jadi tengah pulang pas pulang nih karena bangun atau enak 2002 jadi saya pindah ke bapak tuh pindah dari saya ke TNT 2002 berarti tahun 2000-an lah si bapak pulang hari mana cina mobil kunaon pak bapak di setopan eta jelema cina ka bapak pak puterin lagi pak mobilnya puterin lagi pak jadi tanpa diketahui dia bicara sendiri ngomong siapa oh iya katalah udah kain berarti akhirnya soalnya si Godek batur teh meureun nya barudak ningali mobil eta katalah kan mobil eta katalah pisan pokona nu tahu jeung warna oge mencang kan warna salem warna beda ti batur roda teh karena roda teh terus si bapak bingung tak pada saat eta henteu balik-balik rada biasa ya si Babel mah ngomongna emang tegas kan jeung Sunda kasar ari sia cenah ieu mobil nah jadi loba nu ngomong tah puterkeun-puter kan aing ngarti naon cenah puterkeun emang geus kumaha mobil jadi gitu si bapaknya iya pak mobil teh asup TV sampai rame waktu itu di internet sampai rame meureun kan dulu mah acara TV yang ditunggu lah itu tuh masuk acara TV yang ditunggu jadi hobi kait aja dengan hobi ke hobi maka pada saat itu nggak ke ganggu digital ya kan aya
Jadi orang TV tuh itu kalau pasti lihat TV-nya tonton. semua orang lihat TV. Kalau sekarang kan kadang ada di berita TV orang nggak banyak nonton. Nah itulah sekilas perjalanan saya sampai kuliah. Iya, kan waktu itu juga dapat momen si bapak tahu kabar anaknya, entah dari prestasi lah atau apapun hobinya segala macam dari orang kan ya. Iya, dari orang. Dan pada saat itu si bapak benar-benar minta validasi ke akangnya, Kang Anton, benar itu teh gitu. Dan akang akhirnya ngadongeng dengan bangga. Cuma nanya gitu, bukan? Terus juga nanya kan, mana juara atau tiis, bapak mah. Jadi, meren itu salah satu sifat seorang ayah. Kadang-kadang, walaupun dia bangga, dia tidak akan memperlihatkan terhadap anaknya karena mungkin takut anaknya jadi gede. Cek saya. Dan itu berasa, itu orang tua dulu yang memang belum pernah memberikan satu ujian itu, padahal dia terus diuji anak. Iya. Sehingga biar nanti anaknya sendiri. Jadi Cina ngerasa, kayaknya kalau dia si Kang Anton zaman kuliah dan SMA dia udah negosiasi sama mamahnya loh, sama orang tuanya masalah keuangan bisnis. Walaupun telunas ya. Walaupun telunas, tapi eta pada zaman eta orang keur mikir naon sok. Iya. Tidak maksudnya pun Kang Anton tidak umum. Tidak umum, memang benar. Itu yang saya pikir ada keberuntungan ini kayaknya Kang Anton. Bapak sampai istilahnya itu terus ngegali dan akhirnya Kang Anton tuh. Iya. Jadi saya merasa emang waktu itu merasa ayah saya berbeda terhadap saya. Tapi setelah sekarang saya merasakan ini adalah didikan yang paling hebat dari ayah saya. Nikmat ya. Jadi judulnya ya berkaca dongeng setelah yang tadi hura-hura. Akhirnya kan saya menikah, usaha, jatuh bangun. Jatuh bangun, dulu saya sempat pernah punya showroom 2006, saya nikah 2004. Begitu beres kuliah saya nikah. Alhamdulillah pengangguran heula. Sempat kerja di bengkel kan, di Cicukang. Saya emang tipikalnya nggak mau. Akhirnya dengan ajaran beliau seperti itu, kasusah saya teranepikeun. Jadi begitu saya beres kuliah, nikah 2004, istri saya kerja waktu itu. Saya nggak kerja, akhirnya saya kerja di bengkel. Cicukang. Di bengkel mobil. Tujuannya selain nyari uang, nyari pengalaman. Ilmu juga ya. Bengkel mobil balap. Iya. Jadi saya nggak sih, jadi cash ke belakang. Dulu saya tukang ngerusak duit untuk hobi. Tapi saya harus tahu bikin mobil balap teh jiga kumaha jeung kudu kumaha. Iya. Tapi saya kerja dulu gaji 600.000. 2004 2005 lah. Iya. 600.000 saya jalani, tapi intinya lebih ke saya cari pengalaman. Cari pengalaman, pokoknya ribu pisan lah. Judulnya ribu pisan ya, itu tadi cerita truk nyambung di pas kuliah truk, akhirnya saya sampai punya tronton 3 gitu. Sampai anjur. Jadi menjelang nikah teh anjur semua. Nggak punya ban-bana acan. Jadi nikahnya benar-benar nganggur. Jadi kan zaman kuliah mah sempat naik dulu. Jadi hidup saya mah naik turun. Iya. Kalau orang yang pernah dekat dengan saya mah hidup saya naik turun. Jadi saya akhirnya kerja dengan gaji 500.000, ingat kayaknya balik pulang ke jam 2, jam 3 karena kalau nyeting mobil balap itu sampai malam. Tapi saya nyari ilmu dan alhamdulillah istri saya menerima dengan gaji sekecil itunya. Dan saya tidak pernah ngomong ke bapak saya kesusah saya. Keluarga taunya aman aja ya. Karena saya waktu itu begitu beres nikah satu-satunya orang yang tidak bareng hidup dengan orang tua saya. Jadi di Natayana itu beliau pindah itu semua dibikinin rumah. Kakak-kakak saya. Cuman Anton itu dibikin Gerbang. Terkenalnya itu komplek gerbang. Akhirnya dalam pekerjaan itu juga terbesit kan. Nah hari orang tuh dipanggilkan imam. Ini belum berakhir ya, rasa itu teh. Oh belum, sampai nikah pun saya masih merasakan perbedaan. Oke. Jadi kakak saya dibikinin rumah, dia bikin rumah 3.
karena kakak saya udah pada nikah 3 tuh. Adik saya sampai sekarang belum nikah, saya belum. Saya nikah 2004, dibikinin rumah itu 2012. Kebayang tuh seberapa tahun? Ya, seberapa tahun saya di bengkel. Karena emang tukang usahanya, akhirnya saya punya modal dan tapi tetap balik deh, minta modal maka kolak. Karena sudah capek, akhirnya ngobrol, jadi si mama inget kan besok modalannya pakai duit kolot. Jual beli mobil. Sampai sempat punya showroom. Sempat punya showroom di Soreang. Sempat punya showroom, sempat menjadi merasakan raja minyak. Dulu emang perputaran mobil cepat ambruk lah. Benar-benar ambruk di 2007. 3 tahun ya, 2 tahun 2 tahun ambruk, ngabisin uang orang tua kurang lebih 1,5 M. Bisnis showroom itu. Bisnis showroom. Oke. Mungkin karena manajemen yang kurang bagus, gaya hidup yang terlalu wah. Gaya hidup pribadi, bukan berarti sama istri saya. Gaya hidup saya. Saya hancur. Nah itulah titik balik. Kalau tadi saya liatin video saya pakai angkot, akhirnya saya jadi supir angkot. Tapi aku sendiri. Karena saya udah nikah, minta dari modal kakolot nusera, dapat galak ngekolot. Saya tertutup sama sekali waktu itu, nggak pernah pulang. Pernah saya tinggal di Balenda. Saya nggak pernah pulang. Padahal jika kolot mau dipentama sebenarnya sakuma-kumanya ke anak pasti masih. Saya nyupir angkot 1,5 tahun. Soreang lebih panjang. Kebayang Haji Samsul Bahri itu rumahnya pinggir jalan. Orang tahu kan? Ceritanya saya nyupirin angkot karena emang benar-benar udah stuck. Padahal saya sarjana kayaknya, tapi saya nggak pernah kerja di orang. Tapi saat itu gimana pun nggak putus ide dan ide untuk bergerak dan melangkah. Sebenarnya mau diceritakan ini podcast mah cukup. Baik, orang mah baik, orang mah episode kedua kan. Lain aslinya. Baik, orang pada kesabaran, wah iya mah masalahnya. Tapi ngobrol aja. Tapi gue cerita hidup si Kang Anton hese, kita kan bisa tahu penonton kunaon bet hese. Terus kan tapi tadi cerita hidup bener-bener ya. Iya teu naon ieu Mas. Saya akhirnya nyupiran angkot. Setahun setengah. Jadi waktu dikasih modal itu teh, oh iya aya cerita anu cashback sebelumnya ya mah ke SD. Si bapak pernah ngobrol, jadi saya sekarang tuh sangat-sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang saya ucapkan terjadi kan. Allahu Akbar, Saya ingat kayaknya tadi Arta Jelita, ingat dalam akang di Arta Jelita dulu teh aya bengkel mobil ya tadi. Apal saya mah apal. Bapak saya kerbu, itu ke SD ya, jadi balik deh nya ada cerita kadang-kadang ingat asa. Rasanya nyara rambung ya mah. Si bapak teh pernah nanya saya ke kelas 5 SD menerken PW Sapari. Tahun mana mun geus gede yang ginaun. Ceritana. Hayang jadi insinyur, Pak. Terus hayang boga bus, hayang boga angkot. Cuman satu yang nggak saya sebutin yang sekarang saya jadi. 3 ini terjadi. Jadi balik deh enak loncat deh ceritanya ya. Ketika dapat modal 1,5 M karena geus boga duit, saya beli angkot. Sawareh ku duit mitoha, sawareh ku duit kolot. Saya beli angkot salapan sambil jual beli. Ketika bangkrut geus angkot kan hiji. Angkot hancur, modal hancur. Angkot saya hiji, tapi saya kudu maraban anak pemajikan akhirnya nyupiran angkot 1,5 tahun. Ku angkot nu hiji eta nya. Sesa. Dulu saya kerja punya showroom, boleh dikatakan raja minyak. Jelema saya sih nemu bebarengan yang saya. Disitulah titik balik kehidupan saya kudu bener. Satu, saya kudu menghargai nilai uang ketika nyupiran angkot kan. Karena ketika nyupiran angkot nempo diharap aya jalmi eta 2.000 nilainya kan. Ngarepotnya kan 2 watang. 2 watang diatur waktuna Sedih saya lamun ieu lamun ieu mun ieu wah itu 2.000.
Lamun mentak supir angkot lamun kasih terus Wayang kagelut kan, nanya. tapi kagelut kan. Heeh. Lamun ka Koeknya jadi langsungnya. Oh iya, etika masalah. akhirnya saya duitnya benar-benar berharga dah ribu. Terus carilah teman ketika kita susah, bukan ketika kita senang. Saya keur nyupiran angkot. Keur zaman baheula mah saya mobil hampurannya saya bukan bangga. Saya dari dulu senang mobil Eropa, Mercy, BMW. Ya. Lamun datang anton semua ngobrol boyo. Ketika saya pakai angkot, hiji waktu saya ngawuh jeung hayang ngobrol jeung babaturan. Saya parkir langsung berubah. Wes anjingnya. Asli. Tertinggali lah gitu Cik. Eta ketinggalan. Itu juga nilai ya buat Akang ya. Jadi momentum penilaian Saya setiap nyupiran angkot ceurik batin. Anjir. Ulangna jadi kieu. Akhirnya saya menghargai nilai uang 2.000. Terus menghargai waktu. Terus menghargai modal. Kan modal itu tong diuk. Iya. Itu edukasinya. Ada kesempatan akhirnya menikmati dari angkot ya. Tadi kan diceritain sejak kecil aja udah pikirannya itu angkot gitu. Transporter gitu. Kembali angkot. Udah ke situ. Dan akhirnya itulah yang Jadi angkot itu yang membuat saya jadi benar. Tapi yang membuat saya jadi preman. itulah. Ya ini lebih segmen Kuno saya angkot. benar. Jadi saya menghargai nilai uang. Iya. Kuno saya jadi preman karena saya mungtul jadi supir angkot. Can kebayangnya cerita itu. Orang lain nggak tahu. Ekstrimnya saya, kumaha carana saya jadi loba angkot. Sampai saya punya 56 angkot. Itu teh kan sebelumnya punya 9 angkot terus saya hiji Habis jadi supir. diberatakeun deui jadi supir, jadi preman. 50. Jadi preman. Jadi heula. preman heula. Jadi preman jalur. Karena ge Dongengna, Bro. Karena Kumaha? dia punten bukan ngain SDM, bukan mungkin nasib juga sangat berpengaruh. Orang ketika jupirin angkot pasti otaknya jupirin angkot ya. Oke. Kalau saya orangnya kayak tadi, saya kerja di bengkel, saya harus bisa kumaha sih carana mesin mobil jadi tarik, jadi belajar. Saya di nu angkot sama. Kumaha carana yang menang duit tapi lain hasil nyupiran. Hadir wae. Boleh pikiran, tanya, boleh tanya yang di jalur kumaha Anton. Bisi saya di Itu podcast. jalur itu soreang Bandung. Soreang Bandung. Soreang ke Bandung Kalapa. Ya, Lebih panjang. Terus ini saya sampai sejarah, ya. saya sampai dipanggil ingat kena ku si Mama. Si Mama udah pindah ke Natena, tapi sok pengajian di belakang. Di apa? Di belakang arisan, bukan pengajian arisan. Jigana gitunya da ayeuna sapoe teh 3 sampai 4 trip. Nyupiran angkot pasti orang pada tahu nya. Jigana meureun teman-teman si Mama yang udah banyak nu almarhum nanya dia. Eta nah anak buah di nyupiran angkot. Punten ya setelah kalau Kadi Samsul orang akan percaya. Iya. Saya sampai dipanggil. Saya ingat karena dipanggil. Mama tanya. Jadi Mana balik ke Natena? Saya Saya pernah pulang ke Natena. Iya, benar. Jadi saya nyupiran angkot balik ke Balena. Dipanggil tuh si Mama. Saya datang, naon mah? Bapak sama aku. Mama rek nanya, "Ai mana benar nyupiran angkot?" Bener. Mana itu era asli, boleh tanya ibu saya, jawaban saya nanti. Saya lebih era anak saya teu dahar Pak. Da ieu pang bisa urang rek nang modal geus era. Oh, wow. Tapi kuduna babe langsung ngeluarkeun duit nya. Mana yang usaha naon nya. Tapi babe acuh. Sikap dingin. Dingin. Iya. Mungkin dingin buat beliau, iya meureun didikan urang. Asik. Itu kebanggaan tapi tidak ingin diungkapkan itu aja. Jigana Itu saya juga ada harapan bahwa pada saat itu si Bapak justru udah Jadi iya mah anak bangga orang, gitu kan. iya mah beda. beda. Jadi ku orang rek ditaikeun di level gitulah. Jigana juga gitu. Jadi ditempa heula ya. 1,5 tahun nyupiran angkot tapi sambil mempelajari kumaha carana orang kudu beunang duit. Akhirnya saya jadi preman jalur.
jadi ketua jalur soreang lebih panjang. Jadi hasil dari ketua jalur itu gede. Berorganisasi dipakai. Kan saya berorganisasi dipakai. Iya preman, ya cerita preman pada saat eta. Preman itu kan bukan berarti tukang malak, tukang ributnya preman. Premakan, premandi kan gitu. Eta kan artinya. Premakan, preman. Jadi artinya teh gila, preman menurut saya teh waktu itu saya berpikir, ya menang duit di mana sih jalur teh? Jadi kayak kan remaja dulu tuh angkot waktu primadona. Iya, Leasing masih terima pinjaman. Ternyata setelah saya telusurinya orang yang mau meremajakan angkot, akang bukan angkot ya, tahun kolot, yang ganti ke mobil anyar. Itu tuh kudu bayar uang jalur 3 juta. Oh, saat eta Saat teh. Kakak bisa on the road. Bisa on the road. Anjing. Berarti orang kudu jadi naona. Eh? Berarti amun hayang boga duit 3 juta jadi kudu naon? Ya nu boga jalur. Tah eta. Anjir. Tapi pada saat itu geus aya nu garadu jalur selain udah ada. Perang. Oke. Oh. Wah percaya kan? Beungeut kasep ki galak. Tapi sigana pangawakan geus agung nya. Ya kieu badan. Siga kieu nya gagah keneh lah pokona. Jadi saya mikir ya kumaha carana merebut jalur. Bilih aya nu karebut jalur di podcast ieu nonton hampura eta mah masa lalu. Masa lalu. Ieu mah Cerita. ide berkembangna seseorang gitu. Jadi di jalur Soreang teh ada salah satu organisasi. Dia yang menguasai semuanya. Tapi saya pakai otak gelutna. Yang namanya seperti itu pungli. Iya. Saya masuk ke koperasi. Kalau koperasi bukan pungli dong. Saya masuk ke koperasi, saya jadikan mereka tuh yang punya angkot, yang punya supir jadi anggota. Kalau kita punya anggota, kita meminta iuran, tidak masuk pungli dong. Tidak, Kecuali yang bukan anggota. Maranehanana mah teu koperasi. Anjir, keren euy. Jadi saya Keren, tidak. Di bulan Keren, koperasi ya. Hah? Ya di bulan koperasi. Bulan koperasi karena waktu itu peraturan angkutan umum tahun 2002 itu badan usaha angkutan umum wajib STNK-nya koperasi atau PT. Akhirnya saya kasak kusuk nengang koperasi, mau nih koperasi ya. Heri punya koperasi. Dan terkenal sih di situ tempat koperasi. Kobutri. Kobutri itu sebenarnya bukan koperasi saya kan. Jadi Kobutri itu sudah berdiri lama. Ya, cuman Di jalur ini, ya, di jalur ini pernah ada dulu yang di pinggir Borma. Iya. Tahun 80-an. Iya masih bapak binter Mercy lah gitu. Kok putri ya bener tuh. Berhenti. Akhirnya bisa diteruskan deh. Tah gitu. Saya ingat Digerung-gerung eta. dulu Seru euy. Ampura ya, Iya. Kak senior IPAS namanya. Ampura kalau dulu saya pernah datang sendirian dengan kamu harus berhenti. Dan karena macan saya datang serangan. Karena dulu dia nggak terima. Dia naon ya budak anyar cenah. Hayang menguasai jalur. Oh rame, saya sempat diserang. Di kan tempat komputer di sini. Saya sempat diserang. Sebagai ngangge raka akal. Asep. Dan karena pihak itu ngakukan anak Paudis. Kan saya memakai otak. Anak Paudis. Jangan anak Paudis di mana ya? Datang. Jadi terlibat, keluarga itu terlibat. Iya. Eta can kenal. Can kenal. Nandar yang mana jauh nggak kene. tahu jauh kene cerita Nandar jauh kene. Iya, jauh kene. Jadi ketika ceritana saya mikir ya kumaha cara ngerebut itu wah geus karorot banyak yang udah almarhum emang udah senior pisan Ya ente dulu memang budak leutik meureun Budak leutik, telana. umur masih 30 tahun 30 tahun tapi pengalaman teu umum memang bro. karena dikemasnya ke organisasi deh. Iya. Yang orang belum sempat. Ya. Tapi pinter dia. Terus. Akhirnya saya berpikir kumaha carana ngarebut lahan eta nyaeta lewat koperasi. Saya datang karena waktu itu teh jadi ada 2 kutipan. IPAS juga pakai kutipan, saya pakai kutipan. IPAS terima karena anuku saya jadi temayar ka manehna. Diseranglah saya.
ku orang kebon ku orang-orang eta rame lah di rame can turun ya nama rakana ieu can turun eta mah episode berikutnya saya mikir deui diserang cek sere kieu we tungguan saya besok ke ditu kabayang teu budak leutik ngomong gitu itu di iya Kang di Kebon Mangu tempatna jadi janjian teh emang base camp mereka di Kebon Mangu nu narikan duit teh ya Ijan. Saya ingat kayaknya di dunia teh aya almarhum ketua pokoknya udah almarhum berapa biji saya datang saya mau nih kewajiban saya janji saya datang saya sorangan tapi saya masih waktu itu ke istri sempat ngomong gitu tapi rek indit dek meresan jalur bisi aya naon sing ridho saya sampai gitu tapi saya berpikir orang didatangin kumpulan orang didatangin sendiri kadang-kadang orang teh langsung ngahanten mikir heula kan ieu jelema boga naon Iya. ilmu bohong lah dari mana jadi saya datang ke ngariung keneh saya datang Kang saya datang wayana nu tulisan Kobutri tong dipenta duit saya rek nagok di Tiga Sore dan ternyata mereka yang katanya notabene bakal kumaha jadi kalakah nyuguhan kopi Harita teh asli saya bohong sampai mereka nyuruh orang kebun kelapa itu dulu almarhum nak datang Kang ieu kumaha eta nggak bohongnya punten ada baik ieu mah caritanya ini kalau seperti ini kalau nggak ada kutipan seperti ini nanti jalur soreang nggak bisa masuk karena jalur soreang itu nggak sampai kebun kelapa sampai lebih panjang Ijan itu lintas mereka lah yang merasa membuat lintasan tersebut ini cerita asli ke orang kebun kelapa tersebut dia ngomong kalau ini seperti ini nggak ada koordinasi lagi bisa-bisa nggak bisa masuk saya nggak bohong kan dulu teh Ridwan Kamil wali kotanya kalau nggak salah pernah jadi wali kotanya masih dada mungkin nanti ya pernah wali kota Ridwan Kamil wali kota udah Ridwan Kamil mudah-mudahan Ridwan Kamil nggak dangu karena dipakai ngaran aku saya demi Allah Rasulullah saya ngomong ke preman itu nya ka senior di lain preman lah senior di apa Kang tong sieun jalur ieu bakal dihapus ku Ridwan Kamil dirinya kudunya Ridwan Kamil emang aing demi Allah saya ngomong gitu eta nu orang kebun kelapa ngahulang saya nggak bohong eta jadi saya mikir kieu lamun gelut orang pasti eleh tapi mun ngabohong aing menang Mas tapi kepikiran ku ente bro dan ya lamun masalah teknik ngabohong gitu ya kan pergaulan semua iya. Ternyata orang tuh harus ngomong itu balik lagi ke urusan bapak saya bukan berarti bapak saya tukang ngabohong bapak saya kan galak dia tuh orangnya nggak mau kalah jadi lamun ya berurusan ini ya bapak ya nyentak teh heula terlepas engke bakal ele apa itu kumengke sampai kan akhirnya si yang orang senior yang kebun kelapa itu mundur lah pulang ya udah kayak gitu mah bingung merenya iya anu segen jadinya dia entah nu senior yang nyuruh senior kebun kelapa pulang mereka ngomong naon ya saya nongkrong aja dia saya nongkrong pokoknya saya nempel baru dak saya tong dipentaan duit supir angkot ngelewat anu saya eta kebetulan tong dipenta supir angkot kan dunungan tunggu dong perlu aing sorangan itu jik mana nu ieu mah urusan aing ternyata ngomong sangat perlu jadi kan kenyataan namanya pelajaran hidup ngamuk kudu bisa ngamuk iya terlepas lamun itu balik ngamuk gelut elehnya ya memang resiko iya cerita lain itu cerita lain akhirnya beres lah di situ masih konflik muncullah nama almarhum bapak Kang Nanda jadi saya diserang lagi saya dengar nama almarhum karena tokoh disegani mun maneh riweuh wae anakna Kang Udis nu rek turun ternyata itu nggak bohongan terpinter bener nggak bohong jadi mereka ngelawan gitu maksudnya ngelawan ngemop tapi bawa nama almarhum karena
Nyebutan badan almarhum itu berkecimpung dalam dunia transportasi sudah terkenal. Iya. Saya sih nu terkenal ke almarhum. Dan yang memang banyak sekali orang yang kasarnya Jual lama. ngejual ngarang. Jual lama. Ya senior sih ya, apanya mah ya dicaheul. Nah, terus Oke, cek saya teh. Sekarang gini aja. Orang ngobrol di Disub. Karena saya udah koperasi. itu yang Dia mantap. belum. Kita ngobrol di Disub. Bawa anak Kang Udis. Mun bener ya teh anak Kang Udis. Saya nggak akan nyebutin namanya yang mengaku itu anak. Dan saya cari tahu akhirnya. Oh. Saya sih anak Kang Udis teh. Saya kan can apa? Kanan kiri gini. Nggak saya kasih RW. Panggil si RW ngobrol. Kan kita anak Kang Udis mau teknik adu domba. Si bapak nih. Ngaran teh kira. Wah, tuh bisa gitu, cina aing anak dan benar mah aing kira anak eta malin anak na lain. Ya mungkin yang mengaku itu anak-anakan. Anak-anakan abang, iya. Anak-anakan almarhum. Iya. Tapi kalau saya ngobrol dengan anaknya, kieu we Kang Asep. Kerokok aya, ajang risiko aya. Kumaha isuk ngilu saya ka disuk. Bisi itu muncul. Sepertinya bocor. Anu datang deh Kang Asep. Anu ngaku anak-anakan itu datang. Nah, disitulah saya tempur akhirnya. Tempur di Disub. Saya membawa nama legalitas yang jelas. Ke Putri, mereka belum dilegalitaskan. Akhirnya saya disitu adu argumen, dimenangkanlah oleh saya. Wais. Bawa Disub. Silakan untuk jalur Sorang Panjang boleh ada 2 ini organisasi. Jadi nu itu menang nganggu, nu itu menang nganggu. Dua-duanya jalan ya. Dua-duanya jalan. Karena kedekatan saya dengan pengusaha, akhirnya yang karena terus basic saya showroom. Ya, pernah Berarti kan mengalami itu. yang namanya showroom pasti urusannya sama finansial. Iya. Saya kan nyambung semua. Akhirnya semua yang kredit beli baru bawa Masuk. saya semua. Koperasi juga. Masuk koperasi Iya. juga, masukin STNK-nya ke Corporate, saya. ya. Jadi lambat laun mereka terkikis semua karena STNK-nya udah nama saya. Secara otomatis kutipan hariannya ke saya semua. 50 tadi angkot akhirnya. Kurang lebih. Karena menurut berhitung kalau orang yang mau beli baru itu bayar trayeknya, bayar jalur sebenarnya 3 juta. Terus pasti kredit kan. Iya. Saya dapat komisi itu kurang lebih 5 juta 1 unit. Wow. Jadi zaman dulu tuh angkot waktu masih primadona, sebulan tuh saya bisa masukin 15 aplikasi kalikan 5 juta. Ini baru bercerita. Ini panjang sisi rekam. sebagian ya. Karena memang seperti saya bilang, jadi bukan hanya bidang yang belum kita bahas ya. Jadi sekarang menjadi anggota dewan itu ada episode lagi ya. Tentunya ini tidak akan satu hari ini nanti kita Iya. dan Panjang tentunya akan ceritanya. kita Nah, tapi ini jadi inspirasi, Des. Jadi Betul. inspirasi, Des. Karena tidak semua punya kesempatan di proses eta. Ada satu alanyapan sok pun orang dari kondisi sagala aya showroom pas 1,5 loss itu tahun sabaraha? 2000 kalau sekarang 2006. 2000 Kebayang tuh, duit sampai segede gimana? hampir dengan 7 sampai 10 M kalau sekarang lah ya. Terus udah gitu Drop. nggak pernah drop, tapi nggak yang jadi inspirasi nggak pernah berhenti berpikir dan apalagi langkahnya dan selalu melihat peluang. itu peluang gitu. Kalau bicara tadi masalah angkot, kalau nggak salah sekarang Akang tuh jadi ketua komunitas itu juga kan? Ketua angkot. Jadi saya Nusantara itu apa? AIC, Angkot Indonesia Club. Gila nggak tuh? Kang? Angkot Indonesia Club. Iya. Baru berjalan 4 tahun, anggota saya sudah 35.000 se-Indonesia. Gelo itu doh, yang bener kan? Boleh dibuktikan database ada. Itu kan Semua awal ber-KTA. awal karir, nah
nyawanan nyupiran angkot kan. Udah kudu jadi Karena supir. kebutuhan. Iya, karena kebutuhan. Ada kebutuhan akhirnya di situ. Tapi Anda balanya 35.000 angkot Sanusantara. Akan mau percaya, yuk jalan-jalan kemari. Saya tinggal nelfon, izin lintas. Jika presiden kan, demi Tuhan. Nusantara, bro. Nusantara. Jadi angkot Sanusantara. Anggota saya udah ada yang dari Papua, Heeh. Kalimantan, Padang, Palembang. Nah, Kemarin yang waktu kita enip di Jalakarupat dari Ambon datang. Itu berapa orang yang hadir? Ketua Sekretaris Bendahara teh kemarin teh ada sebagian anggota 2.000 orang kemarin. gila kan. Itu teh nggak semua, Iya. Iya dari 35.000 lah. kan anggota gitu. Iya. Database-nya. Jadi menurut Ketua saya, Sekretaris Bendahara aja udah 2.000 gitu. ya semua anggota sebagian mas. Karena istrinya juga dibawa. Banyak loh. 4 tahun saya mendirikan IJ. Iya. Dasarnya di situ. Karena mencek Kang Nandar tadi, Pak Kades tadi, saya emang senang berorganisasi. Dan Iya. saya berpikir saya harus punya organisasi sendiri. Nah, ini iya Kang Dincak, saya pengen tahu juga ini ceritanya kalau jeung Kades bagaimana kesan dan kapan itu bisa akhirnya itu kayak sobat banget gitu. Jadi cerita sedikit. Heeh. Waktu itu rumor mungkin ketika saya menjabat kepala desa dan tahun legislatif kemarin itu 2 tahun ya sebelum pileg. Itu rumornya wah Pak Kades dewan dewan macam sampai akhirnya Kang Cen lamun akan naik ke ada percuma kalau di lawanan cek saya justru balik nanya serius jadi anggota dewan sebelum dorong kapan ada cara biar saya ingin menyampaikan saya support gitu kan biar ingin saya sampaikan bahwa rumor yang beredar itu saya ini sekarang masih jadi kepala desa saya ingin melaksanakan tugas sampai dengan selesai kalaupun adik saya ini muncul menjadi anggota dewan dukung gitu akhirnya dalam acara RPP Pemuda Pancasila, Pemuda Pancasila. pemilihan ketua ranting Pernah lah. pernah karena kebetulan saya juga pembina PP pembina. Jadi beliau pembina di Kecamatan Margahayu. Margahayu. Jadi ada katakanlah saya sebagai pembina terus dari anggota PP juga ada yang mau naik. Kira-kira mindset orang ngelihatnya mungkin ke kepala desanya. Cuman Tidak digorengnya ini mau naik. Saya sempat ngedon. Iya. Mau kuat ngelawan. Bahkan setelah itu saya partai mana? Saya connectingkan dengan sahabat kita yang Iya. sama-sama di Demokrat gitu. Ya pasti kan pokoknya sekarang Kang Anton ini sudah menjadi dewan sekarang. Dewan. Iya Alhamdulillah. kan untuk Kita naikkan mudah-mudahan di Komisi C ya. Mudah-mudahan secara internal saya ditempatkan di Komisi C, cuman AKD-nya besok itu pelantikan ketua DPRD definitif. Nah setelah itu baru kita AKD untuk pemposisian dewan tuh di komisi mana. dari fraksi Demokrat ya. Dari kalau Partai gitu ya. Demokrat. Iya. Dan episode nanti kita akan ajak kapasitas tadi kan udah curhat des sampai Iya, yang jadi kalau saya gini deh. Tiga subuh ya. Jadi capable ketika sekarang Kang Anton ini sebagai seorang dewan sekarang itu tadi cerita dari umur 1 tahun kalau bisa dicermati dia udah ngelihat Sayati. Gitu. 1 tahun main belia mungkin sebagian umum mama tidak di situ terus akhirnya ada proses terus dia juga berinteraksi dengan orang tua dan dipelajari ya wajar kan akhirnya akan menjadi anggota Alhamdulillah. dewan Berkat dukungan beliau juga. gila balan semua. dan baru dilantik Baru dilantik. Kemarin saya dilantik 26 Agustus. 26 Dan saya hanya Agustus. berpesan jadilah Anton yang sejatinya Anton. Ya, Tanpa merupakan saya Sejarah. juga sangat apresiasi Putra Sayati. ya Orang Sayati asli, saya dikenalkan oleh Kades dengan seorang dewan.
Mana orang Sayati asli dongengna luar biasa ya. Orang harus banyak tahu. cerita. Banyak cerita gitu kan. Yang akhirnya memperbuat si Akang menjadi anggota dewan. Maklum Kang, saudara di mana-mana. Karena ke depan itu kita akan punya episode khusus nanti. Mungkin ada harapan, keinginan, bahkan program yang bisa disinergikan untuk di Kabupaten Bandung. Kita doakan hari ini beliau sehat, dan tentunya apapun nanti tugas yang diemban mudah-mudahan menjadi amanah. Kalau gitu kita minta singkat aja ya. Singkat dari Akang Anton untuk Curhat Dong Des. Akang diajak ke sini, kita sekarang punya Curhat Dong Des. Kesannya bagaimana menurut Akang Curhat Dong Des? Singkat aja Kang. Ini salah satu acara yang bagus menurut saya. Inovatif bahwa seorang kades membuat acara seperti ini, artinya apa sih nanti yang kedepannya dikeluhkan, apa sih yang akan disampaikan. Kalau hari ini mungkin cerita saya dulu. Seru Kang, jadi ketemu buat netizen berarti ya. Kalau mau episode berikut, tahu ya Pak Kades, saya undang lagi. Pasti banyak ya dongeng-dongengnya ya. Aman. Oke. Hatur nuhun pisan atuh Siap. Anton. Oke, nuhun Pandai, siap. sukses selalu sebagai Amin, anggota amin, dewan. amin, amin, amin. Sehat selalu. Terima Siap. kasih Curhat Dong Des.